belum pernah melihat cara memancing seperti itu. Pria ini melemparkan tong besar ke laut untuk membuat pancing. Hanya melihat gagasan menjadi torpedo. Mengapung keras seperti itu, tentu saja umpannya tidak bisa kecil. Dia mengaitkan tuna dengan berat lebih dari 2 kg. Setelah itu, saya tidak ragu untuk melempar ke laut. Saya tidak tahu apa yang ingin digunakan monster laut, dan menggunakan kalimat sebesar itu dan pelampung memancing. Umpan yang hanya tenggelam ke laut memiliki ikan besar yang berenang lebih dekat. Pria yang duduk di atas kapal sangat bersemangat sehingga dia ingin menarik pancing. Tapi tiba-tiba seekor ikan besar menggigit umpan. Setengah lainnya juga diserang begitu kuat sehingga mereka jatuh dari kait. Melihat itu, pria itu segera menarik pelampung memancing untuk memeriksa situasi kait. Hasil yang tidak terduga, tuna yang tergantung di kail hilang oleh mereka. Meskipun ini biasa terjadi saat memancing di laut. Tetapi memikirkan umpan yang begitu besar begitu dicuri, dia merasa tidak bahagia. Jadi dia mengeluarkan tuna dengan bobot yang setara, mengganti kait dengan kait yang tajam. Setelah mengaitkan umpan pada pria itu melemparkan seluruh umpan ke laut. Ada pelampung memancing ini, gigitan ikan besar tidak bisa menyeretnya ke laut untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, pelampung di atas air mulai bergetar dengan intens. Melihat cara bergetar adalah memastikan ada umpan besar di bawah umpan. Kemudian dia mengambil pelampung dan mulai mengumpulkan pancing. Lihat ini teman-teman. Periksa ini kembali. Cadangan kembali. Cadangan, oh cadangan. Anda mungkin melompat keluar. Dari sini ke Evil. Anda baik-baik saja. Anda baik-baik saja. Setelah 10 detik, penghalang kurang dari 1 meter ditarik dari air. Dia yakin bahwa ikan ini adalah orang yang mencuri umpan lebih awal. Ikan tandus memiliki kecepatan berenang yang sangat cepat, apalagi mulutnya penuh dengan gigi yang tajam. Itu sebabnya Anda bisa menggigit mangsa dalam 2,5-nya. Tapi pria yang melihat ikan tandus ini tidak senang sama sekali. Karena ukurannya tidak seperti yang diharapkan. Jadi dia selalu mengaitkan ikan tandus ke dalam kait, lalu melemparkannya ke laut lagi dengan pelampung memancing. Sulit membayangkan mangsa hingga 1 M pada akhirnya yang dapat menangkap monster laut. Umpan tenggelam ke dasar laut. Setelah beberapa menit, pelampung di atas air mulai bergetar lagi. Terkadang sepertinya akan tenggelam ke dalam air, cukup untuk melihat seberapa besar mangsa itu. Dia memprovokasi dan tertawa, tetapi dia tahu bahwa dia tidak pada saat mengumpulkan pancing. Karena ikan di bawah sana tidak kehilangan kekuatannya. Jika kabelnya hanya satu akibatnya, hasilnya ditarik ke laut. Setelah 10 menit menunggu di atas kapal, menebak kekuatan ikan di sana hampir berakhir. Dia baru saja mulai mengambil pelampung. Tetapi ketika dia mengambil pancing yang terhubung dengan pelampung, dia merasakan perasaan buruk. Karena tali tidak seberat yang dia pikirkan. Tanpa diduga, gigitan ikan besar telah lolos dari kait dan pergi. Hanya pisau memancing yang tersisa sendirian. Semakin dia berpikir, semakin dia kehilangan ikan tandus hampir 1 M. Tapi tidak bisa menyerah, dia hanya bisa mengaitkan 1 tuna lagi ke kalimat. Yang pasti, ia juga menggunakan kait ganda. Setelah melemparkan umpan ke dalam air, ia mulai menjatuhkan pelampung semakin jauh. Sangat cepat, pelampung memancing memiliki gerakan besar. Melalui pengalaman terakhir, ia memutuskan untuk tidak ragu lagi, dengan panik menarik garis pancing. Berjuang dengan ikan besar di laut. Ikan apa itu? Ikan apakah itu? Oh, itu anak laki besar datang. Ayo, ayo. Ayo Anda mendapatkan pengganggu. Anda mendapatkan pengganggu pada Anda. Anda mendapatkan banteng selalu akan memukul saya. Seperti yang diharapkan dari ini, itu sangat efektif. Kerapu yang sangat besar secara bertahap ditarik ke atas dari air.
pada kait masih mangsa yang utuh. Beratnya sekitar 75 kg, yang merupakan monster laut yang ia cari. Tetapi aturan lokal tidak mengizinkan memancing. Dia hanya bisa memindahkan kait pancing ke laut.